Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Pagi hari saya rindu menyampaikan kebenaran firman Allah di tahun 2021, tepat hari Minggu, dengan judul kebenaran firman Allah, menabur. Landasan firman Allah yang akan kita baca di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, dan kita connect dengan Kejadian pasal 26. Bunyi firman Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, pemazmur mengutip dari Nabi Musa, dari bagaimana kehidupan umat-umat Allah di zaman perjanjian lama, dari plus minus kehidupan mereka. Di sana, di mana Nabi Musa menjelaskan tentang keberadaan hidup umat-umat Allah di zamannya. Tetapi di balik tekanan, di balik tantangan yang mereka alami, tetapi kemurahan Allah senantiasa umat-umat Allah alami. Karena memang Allah sangat mengasihi umat-umatnya. Bahkan Alkitab berkata, di dalam perjalanan hidup umat-umat Allah, tentang plus minusnya kehidupan. Tapi Tuhan tidak melihat kurangnya hidup manusia, tapi bagaimana anugerah Allah berikan kepada manusia. Sehingga manusia menanggapi anugerah Allah itu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Saudaraku, kalau dihitung-hitung selama 365 hari, rentang waktu yang sangat panjang telah kita lewati di tahun 2020. Dan kita masuk di tahun 2021. Betapa rahmat dan anugerah Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. 2019 mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember 2020. Umat-umat manusia menghadapi yang namanya pencobaan yang sangat berat, menimpa secara global. Tidak pandang bulu yang namanya wabah COVID-19. Semua ruang gerak daripada manusia dihentikan oleh COVID-19, sehingga perekonomian secara global hampir runtuh, saudaraku. Tapi di balik kesukaran dan kesulitan dialami oleh umat manusia, terlebih khusus umat-umat Tuhan, kita dibawa di kesusahan, Tuhan pun ada di sana memberikan penghiburan. Kita ada di kesulitan, Tuhan pun ada di sana memberikan kemudahan. Bahkan ketika kita menghadapi jalan yang buntu, Tuhan buka jalan, saudaraku. Bahkan ketika
ketika kita menghadapi kondisi terpuruk, iman yang lemah, karena dipengaruhi karena faktor ekonomi. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, goyah ketahanan imannya. Tapi di sana Tuhan menunjukkan kuasa kasih-Nya menjangkau umat manusia. Dia tidak pandang bulu dari berbagai latar belakang apapun. Kasih setia Tuhan dari kekal hingga kekal selama-lamanya dialami oleh umat-umat tebusan darah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, sebagai umat Allah, firman Allah mengingatkan kita. Apakah ada di memori kita berkata, selama setahun Tuhan kita sudah jalani, kita melihat plus minusnya kehidupan manusia, kehidupan masing-masing kita, baik itu pribadi, rumah tangga, baik berjemaat, bermasyarakat. Kita menghitung-hitung betapa baiknya pertolongan Tuhan kepada kita. Tentu kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Ada berbagai keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat Allah. Kalau kita melihat potret kehidupan umat-umat Allah di zaman perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur 78 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang selanjutnya. Meskipun umat-umat Allah sebelumnya mereka tidak menaati Allah, tapi kasih setia Tuhan justru dinyatakan kepada umat-umat Allah. Belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada umat-umat Allah. Keajaiban demi keajaiban dilakukan oleh Allah kepada umat-umat Allah di zaman perjanjian lama. Itu waktu-waktu perkenannya Allah. Kalau kita melihat dalam Mazmur 78 mulai yang ke-12, dikatakan di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Saudaraku, kalau kita melihat potret kehidupan betapa Tuhan itu sungguh teramat baik kepada umat-umat Tuhan. Keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup umat-umat Allah. Di dalam ayat 13. Bagaimana umat-umat Allah dikejar-kejar oleh musuh, oleh bangsa Mesir. Mereka menghadapi himpitan, menghadapi tekanan. Tapi kasih setia Tuhan menolong mereka. Dalam Mazmur 78 ayat 13 dikatakan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan waktu siang, dan malam suntuk dengan tiang api. Luar biasa, saudaraku. Bahkan lebih hebat ayat-ayat selanjutnya. Keajaiban yang Tuhan tunjukkan kepada umat-umat Allah, di mana dibelahnya gunung batu, ya, diberinya mereka minum, ya, air bisa keluar dari dalam batu, saudaraku. Tetapi ayat 17 berkata, mereka tidak pernah ingat kebaikan Allah. Mereka terus berbuat salah di hadapan Tuhan. Saudaraku, mungkin 365 hari telah kita lewati. Banyak kita melakukan hal-hal yang melukai, mendukacitakan hati Allah Roh Kudus. Tapi kalau kita dihantar oleh Allah masuk tahun 2021, semua itu hanya oleh rahmat dan anugerahnya buat kita semua. Karena itu, sebagai umat-umat Allah,
Tuhan mengingatkan kita. Agar kita banyak menghitung-hitung waktu. Mulai dari setiap hari yang kita jalani, setiap minggu, setiap bulan, bahkan dari bulan lepas tahun. Kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Adakah kita menangkap kasih karunia Allah dan melakukan perkara-perkara yang menyukakan, menyenangkan hati Allah? Mari kita melihat potret kehidupan seorang putra daripada Abraham dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Saudaraku, contoh yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Ishak. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, bagaimana sepeninggal Abraham ayahnya, anak ini itu Ishak meneruskan perjuangan ayahnya, membangun peradaban, perekonomian, di mana sumur yang pertama yang digali oleh ayahnya menjadi bahan pertengkaran antara umat Allah dengan bangsa-bangsa yang lain. Sumur yang kedua pun demikian. Sumur yang ketiga pun demikian. Alkitab berkata, di mana Ishak tidak menyerah pada kondisi dan keadaan. Tahun-tahun yang dia lalui, tahun-tahun yang sangat suram dan sukar. Dia berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi dia tidak mudah menyerah, saudara. Dia menggali sumur lebih dalam, lebih dalam. Alkitab berkata, potret kehidupan daripada Ishak disorot oleh dunia, oleh bangsa yang memusuhi Bani Israel. Tapi ketika mereka melihat taburan-taburan yang baik daripada Ishak, mereka membuat satu perjanjian untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Yang lebih hebat, Bapak Ibu sekalian, dia tidak menaruh kebencian kepada bangsa yang menyakiti bangsa Israel, tapi dia berbuat baik, dia menabur baik, dia menyuguhkan makanan, minuman, dia memberi bantuan sosial kepada tetangga-tetangga yang tidak suka dengan dia. Karena mereka melihat potret kehidupan daripada Ishak. Sifat-sifat Allah ada dalam hidupnya, dia menabur. Luar biasa. Di dalam kitab Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Apa rahasia dibalik daripada keberhasilan daripada Ishak? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah dikatakan sebab ia diberkati Tuhan, tentu ada landasan. Landasan pertama kalau kita melihat di dalam Alkitab Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Karena Ishak memiliki hati yang tulus di hadapannya. Artinya apa? Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, langkah pertama yang kita harus kerjakan, kita harus menyerahkan hati dan hidup kita yang tulus ikhlas di hadapannya, saudara.
Amsal 16 ayat 9, Yeremia 10 ayat yang ke-23, dikatakan langkah untuk orang berhasil dalam hidup, dalam menabur benih yang baik, dia menuai dengan baik, adalah menyerahkan hatinya, hidupnya yang tulus ikhlas di hadapan sang pemilik berkat itu. Saudaraku, yang kedua, tetaplah mengandalkan Tuhan, baik dalam perencanaan tahun yang akan dijalani di tahun 2021. Dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23 dikatakan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Yang ketiga, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan sendiri, merasa diri bahwa kita lebih hebat dari yang lain, merasa diri kita lebih mampu. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Tuhan mengatributi kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita diberi kemampuan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kita mendapatkan rezeki berkat di dalamnya. Itu adalah pemberian Allah kepada kita, sehingga kita tidak mengambil keuntungan di balik itu. Alkitab berkata, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Yang keempat, serahkanlah setiap masalah hidup kita kepadanya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, ayat 9 dan 19 jawabannya. Kalau kita menyerahkan hidup kita, masalah hidup kita kepada Tuhan, Dia turun tangan untuk menolong kita. Yang kelima, saudaraku, pesan firman Allah kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Ishak. Dia menabur dengan baik. Kita harus yakin kalau kita bersama Tuhan pasti diberi kemudahan. Pasti Dia buka jalan, saudaraku. Di tengah-tengah kita menghadapi jalan yang suram, jalan yang sempit, yang berlika-liku dalam hidup, tetapi Tuhan hadir di sana. Dalam Filipi pasal 3:19 dikatakan, Dia memberikan kemudahan kepada kita umat-umat Allah. Dan yang keenam, kita harus sadar betul, ketika kita dipercayakan suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan kecil atau pekerjaan besar, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita mendedikasikan diri sesuai dengan talenta yang ada, masing-masing sesuai dengan job yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ingat, saudaraku, kalau kita ingin berbuah lebat, firman Allah berkata dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8, hasil dari buahnya yang lebat, berkatnya menabur, berkat yang menabur pasti mengalir berkat Allah, menuai dengan sukacita. Saudaraku, dalam kitab Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, karena ada yang menghambat. Ketika kita menabur, kita sadar betul, sementara kita berusaha mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan Allah itu, iblis pun tidak tinggal diam. Kita harus peka supaya kita tidak digagalkan oleh kuasa kegelapan. Solusi supaya kita berhasil dalam hidup di tahun yang kita jalani di tahun 2021, mari kita semua sebagai umat-umat Allah bangun komitmen dengan Tuhan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Di seputar kita, di depan mata kita, kiamat sedang terjadi. Kita diibaratkan dalam perjalanan sedang digilir. Tapi selagi kita hidup, selagi kita masih bernafas, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia selalu menolong, membela, memelihara, dan melindungi kita umat-umat Allah. Yakinkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Inilah kebenaran firman Allah yang
saya bagikan buat kita pada pagi hari. Tapi sebelumnya, kita angkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Darahnya amat kuasa. Amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Sebelum kita akan makan tubuh dan darah Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman dan nasihat Tuhan. Ketika kami menabur di tahun 2021, kami membawa hati kami secara utuh, menyerahkan totalitas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Minggu pertama di tahun 2021, kami mengingat pengorbanan Tuhan berapa ribu tahun yang lalu. Karena itu, kami mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus pada pagi hari. Mari Bapa, Engkau menguduskan kami hamba-hambamu, menguduskan umat-umat Allah, sebelum kami masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kami menyadari kami tidak luput dari segala kealpaan, segala kelemahan, salah di hadapan Tuhan. Agar kami dilayakkan makan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Makanlah tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tubuhmu sudah hancur karena dosa kamu. Engkau penuh dengan kasih dan pengampunan Bapa. Kami bersyukur. Kami mengenang pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat tangan kanan kita dengan cawan di tangan kanan. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Dengan cawan kita hormati Tuhan. Minumlah dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
Oh, haleluya. Terima kasih, Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau telah menghantar kami masuk di tahun yang baru. Tahun 2021. Karena itu hamba menyerahkan semua totalitas hidup kami umat-umat Allah. Kami hamba-Mu ke dalam genggaman kekuatan tangan Allah yang ajaib itu. Kami percaya Engkau adalah Immanuel menyertai kami di minggu-minggu di bulan Januari ini. Seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup, kami bergerak, kami bernapas, kami belajar menabur dengan baik. Kami pasti menuai dengan baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru buat kita semua.